Permulaan penciptaan. Aku ciptakan Ruh Muhammad daripada cahaya wajahku. Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaannya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan kolam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini dengan sabdanya, aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku. Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh baginda Nabi di dalam alam kejadian yang pertama dalam bentuk yang paling baik. Muhammad adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal-usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kejayaan di dalam amalan-amalan kita yang disukainya dan semoga kita memperoleh keridhoannya. Fikirkan dan tekankan kepada pikiran kita serta fahamkan apa yang aku katakan. Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya atau nur Muhammad daripada cahaya suci keindahannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ciptakan Ruh Muhammad daripada cahaya wajahku. Nabi Muhammad bersabda, mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaannya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan kolam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat jalalnya Allah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukfuna minal kitabi wa yakfu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah, ayat 15. Dia dinamakan akal yang meliputi, karena dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia dinamakan kolam karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Rasulullah menyatakan hal ini dengan sabdanya, aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku. Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh baginda Nabi di dalam alam kejadian yang pertama, dalam bentuk yang paling sempurna, ialah Muhammad. Sebuah nama kepada sekalian manusia di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal-usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. 4000 tahun selepas diciptakan cahaya atau nur Muhammad, Allah ciptakan Arasy daripada cahaya mata Muhammad.
Dia ciptakan makhluk yang lain daripada Arasy. Kemudian dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jisim dan badan. Kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah. Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari alam lahut, yaitu alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak, kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi, roh universal. Di sana dia pakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan roh memerintah. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan roh rohani. Kemudian dia arahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin, dan mereka menjadi roh manusia. Kemudian daripada dunia ini, dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah. Firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'aratan ukhra. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surah Toha, ayat 55. Setelah peringkat-peringkat ini, Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan, dan dengan kehendaknya mereka pun masuk. Firman Allah selanjutnya, Fa'iza sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiup padanya rohku. Surah Sad, ayat 72. Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging, dan lupa kepada asal-usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah. Allah telah bertanya kepada mereka, adakah aku Tuhan kamu? Mereka telah menjawab, iya, benar. Mereka lupa kepada ikrar mereka. Mereka lupa kepada asal-usul mereka, lupa juga kepada jalan untuk kembali kepada tempat asal mereka. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hambanya. Dia mengasihani mereka, lalu dia hantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka. Allah berfirman, Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minas zulumati ila nuri wadzakirhum biayyamillahi inna fi zalika liayatin likulli sabarin syakurin. Dan sesungguhnya kami telah utuskan Musa, membawa ayat-ayat kami, sambil kami mengatakan, hendaklah kamu keluarkan kaum kamu dari kegelapan, kepada cahaya, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Surah Ibrahim, ayat 5. Ingatkan roh-roh tentang hari-hari di mana mereka tidak terpisah dengan Allah. Rasul-rasul telah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia perutusan, peringatan serta menyadarkan manusia dari kelalaian mereka. Tetapi mereka yang mengingatnya, yang kembali kepadanya, manusia yang ingin kembali kepada asal-usul mereka, menjadi semakin berkurang dan terus berkurang di telan zaman.
Nabi-nabi terus diutuskan dan perutusan suci berterusan, sehingga muncul roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian. Allah yang Maha Tinggi, mengutuskannya untuk membuka mata manusia, yaitu membuka mata hati yang ketiduran. Tujuannya ialah mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksadaran, serta untuk menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, dengan zat Allah. Allah berfirman, Qul hasihi, sabili ad'u ilalohi, ala basyirotin, ana wa mani itaba, ani, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku yang aku, dan orang-orang yang mengikuti aku, kepada Allah, dengan pandangan yang jelas basiroh. Surah Yusuf, ayat 108. Allah menyatakan, jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi dalam menunjukkan tujuan kita. Beliau bersabda, sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit, siapapun daripada mereka yang kamu ikuti, kamu akan temui jalan yang benar. Pandangan yang jelas, basirah. Datangnya dari mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang dekat dengan Allah, yang menjadi sahabat Allah. Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan jelas basirah. Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datangnya dari alam gaib yang tersembunyi pengetahuannya, yang mengalir dari kesadaran ilahi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rohmatan min indina wa alamnahu min laduna ilman. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Surah Kahfi, ayat 65. Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam, basirah. Yang mata hatinya tajam, serta perangsang daripada orang yang seperti ini adalah membutuhkan seorang guru yang dapat memupuk pengetahuan orang lain. Mestilah seorang yang dekat dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak. Wahai anak-anak Adam, bangunlah dan bertaubatlah, karena melalui taubat kamu akan memohon kepada Tuhan, agar dikurniakannya kepada kamu hikmahnya. Berusaha dan berjuanglah. Allah memerintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, ardu has-samawatu wal ardu widat lil mutakin. Allatsina yunfikuna fisarroi wad daroi wal kasiminal goiza wal afina aninasi walahu yuhibul musinin. Dan berlomba-lombalah kepada keampunan Tuhan kamu, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang berbakti, yang menderma di waktu senang dan susah, dan menahan marah, dan memaafkan manusia, dan Allah mengasihi kepada mereka yang berbuat kebajikan. Surah Imran, ayat 133 dan 134. Masuklah kepada jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah kerohanian untuk kembali kepada Tuhan kamu. Pada satu masa nanti, jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi, dan pengembara pada jalan tersebut tidak ada lagi. Kita datang ke bumi ini bukan untuk merusakkan dunia ini. Kita dikaruniakan kehidupan di bumi ini, bukan untuk makan, minum, dan buang hajat belaka. Roh kita sungguh menyaksikan apapun yang telah kita kerjakan.
Baginda Rasul berdukacita melihat keadaan umatnya. Baginda Nabi telah mengetahui apa yang akan menimpa umatnya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dukacitaku adalah untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian. Apa saja yang datang kepada kamu, datang dalam keadaan salah satu bentuk, secara nyata atau tersembunyi. Keadaan nyata yaitu dalam bentuk peraturan syarikat dan tersembunyi dalam bentuk hikmah kebijaksanaan atau makrifat. Allah yang Maha Tinggi memerintahkan agar kita mensejahterakan dohir kita dengan mematuhi peraturan syarikat dan meletakkan batin kita dalam keadaan yang baik dan teratur dengan memperoleh hikmah kebijaksanaan atau makrifat. Bila zahir dan batin kita menjadi satu dan hikmah kebijaksanaan atau makrifat dengan peraturan agama, syarikat bersatu, seseorang itu sampai kepada makom yang sebenarnya hakikat. Dia alirkan dua laut, padahal kedua-duanya bertemu. Antara dua itu ada dinding yang kedua-duanya tidak mampu melewatinya. Keduanya mesti menjadi satu. Kebenaran atau hakikat tidak akan diperolehi dengan hanya menggunakan pengetahuan melalui pancaindera dan deria-deria tentang alam kebendaan. Dengan cara tersebut tidak mungkin mencapai matlamat, sumber, yaitu zat. Ibadat dan penyembahan memerlukan kedua-duanya yaitu peraturan syarikat dan makrifat. Allah berfirman tentang ibadat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Sariyat, ayat 56. Dengan kata lain, bahwa mereka diciptakan supaya mengenali aku, Allah. Jika seseorang tidak mengenalinya, bagaimana dia boleh memujinya dengan sebenar-benarnya, meminta pertolongannya dan berkhidmat kepadanya? Makrifat untuk mengenalinya bisa dicapai dengan menyingkap tabir hitam yang menutupi hati seseorang, mensucikannya sehingga bersih dan tiada noda sehingga bercahaya. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman melalui Rasul-Nya, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka dikenali, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali." Tujuan suci diciptakan manusia ialah supaya mereka mengenali Allah, agar mendapatkan makrifat. Ada dua peringkat makrifat yang suci. Seseorang itu harus mengenali sifat-sifat Allah dan dalil-dalil yang menjadi kenyataan. Satu lagi ialah mengenali zat Allah. Di dalam mengenali sifat-sifat Allah, manusia secara dohirnya dapat menikmati kedua-duanya yaitu dunia dan akhirat. Makrifatlah yang membawa kita kepada zat Allah, tidak bisa didapat hanya dengan diri dohir manusia. Semua itu hanya terjadi di dalam jiwa, atau roh suci manusia, yang berada di dalam dirinya yang dohir ini. Dan kami telah perkuatkan dia Isa dengan Roh Kudus. Surah Baqarah, ayat 87. Orang yang mengenali zat Allah menemui kuasa ini melalui roh yang suci, yang dikaruniakan kepada mereka. Makrifat tersebut hanya bisa kita dapatkan dengan hikmah kebijaksanaan yang mempunyai dua aspek. Hikmah kebijaksanaan kerohanian yang di dalam, dan pengetahuan dohir tentang benda-benda nyata. Keduanya diperlukan untuk mendapatkan kebaikan. Sabda Nabi Muhammad, pengetahuan ada dua bagian. Satu pada lidah yang menjadi dalil tentang kewujudan Allah, satu lagi di dalam hati manusia.
Inilah yang diperlukan untuk melaksanakan harapan kita. Pada peringkat permulaannya seseorang itu memerlukan pengetahuan syarikat. Ini memerlukan pendidikan yang mengenalkan dalil-dalil luar tentang zat Allah yang nyata di dalam alam sifat-sifat dan nama-nama Allah. Apabila bidang ini telah sempurna, maka untuk selanjutnya giliran pendidikan kerohanian tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi, di mana seseorang itu masuk ke dalam bidang makrifat yang murni untuk mengetahui yang sebenarnya hakikat. Pada tingkat yang pertama, seseorang itu mestilah meninggalkan segala yang dilarang oleh syariat, membanggakan diri di dalam melakukan perbuatan yang baik mestilah dihapuskan. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang betul, sebagaimana yang diwajibkan pada jalan sufi. Keadaan ini bisa dicapai dengan melatihkan diri, dengan melakukan perbuatan amal yang baik, dan ikhlas dan meninggalkan hawa nafsu yang sesat. Berhati-hatilah di dalam beramal agar amalan itu dilakukan bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Semuanya harus dilakukan semata-mata karena Allah, demi mencari keridhoannya. Allah berfirman, "Barang siapa berharap menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal solih dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya kepada Tuhannya." Surah Kahfi, ayat 110. Apa yang telah saya uraikan ini, hanya awal atau tahap permulaan dari makrifat itu. Di sanalah roh suci dijadikan. Apa yang dimaksudkan dengan roh suci adalah roh insan. Ia dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di dalam hati sebagai amanah Allah. Hal ini diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan aman. Hal ini bisa amalkan melalui taubat yang sungguh-sungguh dan usaha yang benar dalam mempelajari agama. Keindahannya akan memancar pada wajah, apabila seseorang itu mengingat Allah terus-menerus, dengan zikir kalimah, La ilaha illallah. Sufi menggambarkan keadaan jiwa yang demikian dengan menganggapnya sebagai bayi, yaitu bayi yang lahir di dalam hati, dibela dan dibesarkan di sana. Hati memainkan peranan seperti ibu, yang melahirkannya, menyusuinya, memberi makan dan memeliharanya. Sebagaimana sifatnya seorang bayi, yaitu bersih dari dosa, kesucian bayi nyata dalam bentuk dohir yang cantik. Dalam kebun-kebun kenikmatan, melayani mereka anak-anak muda yang tidak berubah keadaan mereka. Surah Waqiah, ayat 12-17. Melayani mereka adalah anak-anak muda laksana mutiara yang tersimpan. Surah Tur, ayat 24. Keindahan dan ketulenan mereka nyata dalam wujud dohir, dalam darah daging, dalam bentuk manusia. Oleh karena keelokan dan kelembutan sifatnya, maka mereka dinamakan anak-anak suci. Dialah manusia sejati yang mampu mengubah bentuk kejadian atau ciptaan karena dia berhubung erat dengan penciptanya sendiri. Tiada hijab atau penutup, tiada halangan di antara wujudnya dengan zat Allah. Allah SWT berfirman, beberapa muka pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya dia memandang. Surah Kiamat, ayat 22 dan 23. Allah berfirman, "Jika aku bukakan penutup sifat keperkasaanku dengan wujud yang sangat sedikit saja, semua akan terbakar sejauh yang dilihat oleh pandanganku."
Jibril yang menemani Nabi Muhammad pada malam Miraj, setelah sampai di Sidratul Muntaha, telah mengatakan, jika dia melangkah satu langkah saja, maka dia akan terbakar menjadi abu.